Pagi, pagi Bu. Karolus mana Karolusnya? Oh itu. Pagi, coba Karolus. Sekarang semuanya mic-nya dibuka dulu. Kita mau sapa sama-sama ya Tante Silvani ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semua. Suaranya. Oh ini baru kedengeran. Oh selamat pagi Apple. Oke. Tante Silvani, hari ini kita sama-sama lagi sekolah minggu ya. Oh seneng ya. Kalau minggu ini kita masih sekolah minggu di Zoom kali dia. Tapi minggu depan kita bisa bertemu loh. Oh iya? Kenapa Kak? Ada apa Kak Silvani? Seneng dong. Bisa bertemu teman-teman yang lama kita nggak ketemu. Berapa tahun ya kali dia? 2 tahun ya? Iya 2 tahun lama banget ya. Dari Siena TK sekarang sudah SD. Wah. Iya. Masih TKA. Oh iya, Faye masih TKA. Berarti dulu masih kecil ya, masih digendong sama mami ya. Pasti adik-adik rindu ya buat bertemu teman-teman. Makanya cepet-cepet daftar yang belum daftar. Acara apa itu Tante Silvani? Iya, kita mau merayakan Hari Paskah. Oh iya. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, ayo teman-teman yang sudah vaksin, boleh langsung untuk daftar ya. Kalau misalnya nggak sempat saya, boleh daftar ke, boleh tulis di chat box di Zoom. Nah, acaranya menarik nggak kali dia kalau pasca sudah daftar, terus datang ada apa ya kira-kira? Kita mau puji Tuhan sama-sama, dengarkan firman Tuhan sama-sama. Terus ada lombanya juga loh Tante Silvani. Lomba apa ya, itu? Lomba apa ya itu? Kalau nggak salah menghias telur ya Tante Silvani. Oh iya. Gimana itu Tante caranya? Caranya adik-adik boleh mengambil telur di gereja, lalu menghias di rumah. Sesudah itu difoto hasilnya, lalu dikirimkan ke guru-guru. Ada hadiahnya kali dia. Kenapa? Ada hadiahnya enggak? Minta tolong Mama ya. Oke, Faye. Ya, bisa minta tolong Mama untuk fotoin hasil karyanya ya. Terus nanti dikirim ke guru-guru GSM yang Mami tahu ya, yang Mama tahu ya. Nah, ada Tante, ada hadiahnya. Sudah mau dong, mau. Ada berapa ya? Ada 6 ya Tante ya? Aduh, 6 hadiahnya. Banyak sekali. Sebentar. Ya, jangan lupa ya teman-teman untuk ikut lombanya juga. Nah, hari ini karena kita depan mau memperingati tentang Paskah, kita mau pujikan Yesus disalib karena cinta siapa ya? Cinta Kak Lydia? Cinta Tante Silvani? Terus cinta siapa lagi ya? Cinta adik-adik. Cinta semuanya. Nah, sebentar Kak Lydia mau ini play musiknya dulu. Kita mau ini ya Tante Silvani sambil bergerak. Ada gayanya ya Kak Lydia? Ada gayanya. Iya. Yuk adik-adik boleh berdiri. Adik-adik boleh berdiri. Yuk Faye berdiri yuk Faye. Salib karena cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan.
Nah, Tante Silvani, Tuhan Yesus itu disalib karena cinta Kak Lydia. Tapi nggak cuma Kak Lydia aja, karena cinta Tante Silvani juga, terus cinta semua teman-teman yang di sini, dan dosa kita dihapuskan. Nah, maka dari itu, kita harus mengucap syukur untuk hal itu, dan mari kita berdoa untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata. Lydia mau lihat dulu siapa yang sudah siap, siapa yang belum siap ya. Ayo Faye, lipat tangan, tutup mata. Carolus sudah good. Clara udah siap dari tadi. Ya. Carolus sudah siap. Ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Kami juga boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya setiap kami boleh bertumbuh melalui firman Tuhan yang akan disampaikan nanti juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk memuji Tuhan, bernyanyi bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Tante Silvani, kita mau nyanyi lagu apa lagi ya sekarang? Kak Lydia punya teman baik nggak? Punya. Siapa namanya Kak Lydia? Namanya yang paling baik banget ya Kak ya. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu baik ya, baik sekali. Iya, baik sekali loh. Oh, ya sama. Dia jadi sobat kita yang setia. Adik-adik punya teman yang baik juga enggak? Contohnya siapa ya di sini? Selin punya teman baik enggak? Nama siapa Selin temannya yang baik? Malu-malu ya. Nah sama Bu Silvani juga punya satu teman paling setia. Waktu susah dihibur, waktu senang juga dihibur, waktu kemana-mana selalu dijaga. Namanya Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi yuk Kak Lydia yuk. Adik-adik juga boleh nyanyi semuanya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Oke. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan. Waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa? Namanya Yesus,
kali dia waktu sedih terus dihibur sama Tuhan Yesus, jadi tetap sedih atau jadi senang? Jadi senang, Kak. Nggak sedih lagi. Nah, adik juga harus bergembira, senang, karena dikala susah dihibur oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kali dia kita mau siapkan uang persembahan ya. Scan QR code yang ada di layar, memberikan persembahan. Atau bisa transfer ke rekening gereja ya. Nah, kita sambil mengujikan, aku berikan. Pian, pian, Aku berikan persembahan. Yesus pada Tuhan Juru Selamatku, persembahan kepada Nah, setelah kita memberikan persembahan, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan pada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sikap doa, tangannya dilipat, matanya ditutup, lalu kita mau berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan pada kami, pada orang tua kami, yang tidak terhitung ya Bapa berkat yang telah Kau berikan. Pada hari ini kami memberikan sedikit persembahan dari yang kami punya. Kiranya Tuhan mau menerimanya dengan senang hati. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan juga, menolong orang-orang lain. Kiranya Tuhan pun memberkati persembahan kami ini. Kami serahkan semua persembahan ini hanya ke dalam nama-Mu Tuhan untuk dipakai untuk segala pekerjaan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Nah kali dia sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman. Kita mau nyanyi dulu lagunya. Kita mau pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Terus bertumbuh, siram jiwaku, berbuah-buah.
yang kelas besar dari kelas 4 sampai 6 bisa langsung join ke Jangan dulu Lydia, jangan dulu. Kenapa Tante? Kita tahan dulu adik-adik di sini sebentar. Kita mau kasih pengumuman lagi. Nah, adik-adik yang belum daftar untuk minggu depan, yang kita akan merayakan Paskah bersama-sama di gereja, adik-adik boleh mendaftarkan di kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa adik-adik, pada hari Paskah itu kita ada lomba menghias telur. Adik-adik sudah tahu syarat-syaratnya? Kalau ada yang belum tahu atau belum pernah mendengarkan minggu lalu, nah Apa ini telurnya? Bentar-bentar. Telurnya itu telur plastik, bukan telur benar ya, telur plastik. Adik-adik kalau punya telur plastik sendiri di rumah, boleh menghias memakai telur plastik. Tapi kalau adik-adik tidak punya, boleh mengambil di gereja, gratis. Tapi ada batasnya, satu anak boleh mengambil 1 telur atau 2 telur. Di pos satpam boleh ngambil. Nah, itu adik-adik menghias, setelah itu difoto, dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Paling lambat tanggal 14 ya, itu sudah harus masuk fotonya untuk dinilai. Lalu hasil hiasannya itu, misalnya ini ya, adik-adik menghias, jadi di fotonya sama adik-adik loh ya, ini yang menghias, ini hasilnya, di foto begini ya. Sesudah itu hasilnya ini dikumpulkan ke gereja paling lambat tanggal 16. Seandainya adik-adik tidak datang, hasilnya tetap dikumpulin. Tapi kalau adik-adik sudah foto dan hasilnya ini tidak dikumpulkan ke gereja, maka kenapa? Harus dikasih nama enggak? Ya, dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Misalnya Madeline, kelas TKA, dikasih nama. Dikumpulkan ke gereja. Seandainya adik-adik sudah kirim foto, tapi tidak mau mengumpulkan hasilnya ini, maka tidak bisa mengikuti lomba. Seandainya adik-adik tidak sempat mengumpulkan pada tanggal 16, adik-adik boleh membawanya pada saat ibadah onsite di gereja tanggal 17. Dibawa aja hasilnya. Nanti ditaruh di gereja. Nah, itu ya adik-adik. Dan jangan lupa waktu ibadah nanti adik-adik membawa persembahan itu dimasukkan ke amplop. Amplop aja nanti waktu persembahan amplopnya dimasukkan. Misalnya lupa, di gereja disediakan amplop juga, uangnya dimasukkan ke amplop. Jadi waktu taruh persembahan, lupa amplop. Ada yang mau bertanya adik-adik? Oke Tante, nanti kalau ada yang kurang jelas lagi, kita tanya lagi selesai ibadah ya. Boleh ya. Nah, sekarang adik-adik siapkan Alkitab, lalu kita mau bagi kelas. Untuk teman-teman yang kelas 4 sampai 6 boleh langsung join ke kelas besar. Halo. Halo. Oh, kirain Kak Meyen udah masuk belum? Sudah siap semuanya? Sudah. Oh, good. Sebelum mulai, kita mau berdoa dulu ya. Oke. Yuk, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali untuk memuji Tuhan. Mendengarkan agar kami boleh mengerti dan terlebih lagi kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Halo adik-adik, sebelum Kak Meyen memulai cerita, Kak Meyen ada membuat sebuah
Benda. Coba kalian tebak benda apa ya? Gampang ya, pasti semua tahu. Apa ini? Apa? Tanda salib. Iya, benar, salib. Nah, adik-adik, pasti adik-adik di antara kalian juga pasti ada kan tanda salib ya. Mungkin untuk jadi hiasan dinding di rumah, atau bahkan adik-adik mungkin ada juga yang pakai apa anting-anting salib, terus kalung salib ya. Tapi adik-adik tahu nggak apa arti salib buat kalian? Siapa yang tahu? Apa arti salib buat kalian? Salib melambangkan apa? Pengorbanan Yesus. Iya, pinter. Melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua manusia berdosa. Tapi pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, salib merupakan lambang kutuk dan hina. Wah, seperti apa ya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus pada waktu itu? Nah, sekarang kita sama-sama baca di Alkitab. Kalian udah? Kita buka di Yohanes 19 ayat 16b sampai 30. Ayo anak-anak buka Alkitabnya di Yohanes 19 ayat 16b sampai 30. Nah, ini nanti ada beberapa ayat yang kita baca sama-sama ya. Yang lainnya Kak Mayen yang baca sendiri. Nanti ada beberapa ayat yang Kak Mayen nanti sebutkan baca bersama, baru kita baca bersama. Sudah siap dibuka ya? Yohanes 19 ayat 16b sampai 30. Kak Mayen mulai dulu ya. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Ayat 17 kita baca sama. Sambil Memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat Pengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. 18 sama-sama. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan kedua orang lain sebelah Yesus di tengah-tengah. Oke, 19 lagi sama-sama. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib Itu bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Oke, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Ayat 23 kita baca sama-sama. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu bawahan saja. Ayat 24 sama-sama juga. Karena itu mereka berkata mereka pada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi
beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang di atas sumpah. Itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26 kita baca sama-sama. Ketika Yesus melihat ibunya yang dikasihinya di sampingnya, katalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." 27. Kemudian katanya, sama-sama. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Oke. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30 kita sama-sama terakhir. Sesudah Yesus anggur asam, katalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke, adik-adik, Kak Meyen mau tanya, kalau misalkan kalian merasa capek atau waktu itu sedang merasa agak sakit, tapi kalian harus membawa barang yang lumayan berat, gimana rasanya? Enak enggak? Wah, pasti enggak enak ya. Terus rasanya, aduh, masa aku ini udah kesakitan, udah capek, masih harus membawa barang berat. Aduh, kayak mau pingsan rasanya ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus juga harus memanggul, membawa kayu salibnya yang berat itu. Dan menuju perjalanan yang ditempuh untuk menuju ke tempat itu tidak dekat juga, lumayan jauh. Coba adik-adik bayangkan, Tuhan Yesus yang sudah menderita, disiksa, badannya dipukuli, ditendang, dicambuk, kemudian mukanya ditampar, kepalanya dikasih mahkota duri. Waduh, udah enggak karu-karuan ya, pasti udah sakit semua. Terus belum lagi Tuhan Yesus dibawa dari satu pengadilan ke tempat satu pengadilan yang lain tanpa ada istirahat. Pasti Tuhan Yesus akan merasa capek sekali. Duh, adik-adik, Bapak bayangkan, dengan kondisi tubuh yang seperti itu, Tuhan Yesus masih harus membawa kayu salibnya itu ke tempat di mana Tuhan Yesus disalib. Karena itu Tuhan Yesus jalannya perlahan, terus terhuyung-huyung dan bahkan terjatuh. Nah, adik-adik, ketika tiba di suatu tempat yang bernama tempat tengkorak atau juga disebut Bukit Golgota. Nah, setelah sampai di sana, para prajurit kemudian memaku tangan dan kaki Tuhan Yesus. Aduh, adik-adik, udah di dalam kondisi seperti itu, masih ditambah lagi Tuhan Yesus tangan dan kakinya disalib di kayu salib tadi. Coba adik-adik bayangkan, kalau kita kena tergores sedikit aja jarinya, sakit nggak? Sakit ya, apalagi ini Tuhan Yesus tangannya dipaku dan juga kakinya. Tuhan Yesus menjerit kesakitan, tapi Tuhan Yesus mau melakukan itu karena dia
sangat mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, setelah kaki dan tangannya dipakukan, para prajurit kemudian menaikkan Tuhan Yesus di atas kayu salib di antara dua orang penjahat. Ya, adik-adik, waktu itu salib adalah hukuman buat para penjahat besar. Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat besar sebelah menyebelah. Di sebelah kiri dan kanannya ada Tuhan Yesus di tengah-tengah. Tapi Tuhan Yesus, apakah dia seorang penjahat? Tuhan Yesus seorang penjahat besar? Bukan. Tuhan Yesus bukan penjahat besar. Dia ada di sana karena menggantikan kita. Kita yang penjahat besar. Kita yang seharusnya ada di sana. Tapi Tuhan Yesus mau menanggung itu semua. Menanggung kesakitan, menanggung derita. Semua itu dia lakukan karena mengasihi kita untuk menebus dosa kita. Karena kita yang berdosa amat besar. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat itu, kemudian para prajurit mengambil pakaian Tuhan Yesus yang tadi sudah dilucuti sebelum disalib, pakaiannya sudah dilucuti. Jadi Tuhan Yesus pada waktu disalibkan sudah tidak memakai pakaian yang layak lagi. Pakaiannya mereka ambil, mereka sobek menjadi 4 bagian. Nah, jubahnya pun demikian, tapi karena jubahnya itu tidak bisa dirobek, kemudian mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Nah, itu semua terjadi sesuai dengan nubuat kitab suci dalam Perjanjian Lama. Nah, adik-adik, di dekat salib Tuhan Yesus juga ada ibunya, kemudian ada saudara ibunya, dan juga ada muridnya. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, mereka menangis, mereka sedih melihat Tuhan Yesus seperti itu. Nah, adik-adik, tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, adik-adik, ibunya tinggal bersama murid Tuhan Yesus tersebut. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus tetap mau memperhatikan mereka, tetap mau peduli kepada mereka. Meskipun kondisi Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu gimana? Dia sedang menderita kesakitan. Pada waktu itu dia juga kedinginan. Tapi Tuhan Yesus mau memperhatikan dan peduli kepada yang lain. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga melalui kayu salib itu bukan hanya hubungan antara manusia berdosa dan Allah yang kemudian dipulihkan, tetapi juga hubungan antara sesama manusia, ya. Nah, adik-adik, kemudian setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Dan kemudian ada prajurit yang memberinya air anggur asam yang dicelupkan dalam hisop dan kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mengecapnya sebentar, dia berkata, "Sudah selesai." Dan kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, Tuhan Yesus kemudian mati. Adik-adik, menurut kalian, Tuhan Yesus itu mati di salib karena dibunuh oleh orang Romawi. Bagaimana? Tuhan Yesus itu mati karena dibunuh orang Romawi atau karena Tuhan Yesus sendiri yang mau menyerahkan nyawanya? Gimana adik-adik? Menurut kalian gimana?
Dibunuh atau karena menyerahkan nyawanya. Good. Ya, good, pinter. Ya, sebenarnya Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolak, untuk tidak mau menerima semua penderitaan itu, tidak mau mati di salib. Tapi Tuhan Yesus mau melakukan semua itu. Dia sendiri yang mau menyerahkan nyawanya supaya kita yang berdosa boleh dipulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa, ya, supaya kita dapat diselamatkan. Nah, adik-adik, sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kasih dan pengorbanannya yang diberikan kepada kita. Dengan cara bagaimana? Kita juga mau mengasihi Tuhan. Salah satunya melalui apa? Seperti contoh yang diberikan Tuhan Yesus tadi. Salah satunya dengan cara kita juga mau memperdulikan, kita mau memperhatikan sesama kita. Sesama kita itu siapa? Sesama kita itu siapa? Teman-teman kita, kemudian siapa? Pembantu, sopir, siapapun ya. Harus kita kasihi, harus kita perhatikan dan kita pedulikan. Contohnya kalau misalkan teman kita ada yang sakit, gimana sikap kita? Syukur lu gitu ya. Harusnya gimana sikapnya? Harusnya kita kita doakan ya. Nah, adik-adik, sekarang kita menghafal ayat sama-sama. Ayat hafalan kita tadi yang di akhir bacaan Alkitab tadi ya. Kak Lydia bisa tolong ditampilkan ayat hafalannya. Ayat hafalannya Kak Lydia. Ya, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kita langsung baca 3 kali ya. Bacanya kita sambil hafal ya, pelan-pelan ya. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, 2, 3. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi terakhir ya. 2, 3. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke, sekarang Bu Yen ada gambar. Kak Lydia boleh. Bahasa Inggris apa? Cannot. Artinya apa cannot? Tidak dapat ya, cannot. Nah, adik-adik, kita semula tidak dapat diselamatkan. Kita semua harus mati dalam dosa kita. Semua tidak punya harapan. Tapi kemudian Tuhan Yesus hadir ya. Yang gambar kedua tulisannya cannot, yang T-nya itu seperti gambar salib. Tuhan Yesus memegang salibnya ya. Dan kemudian yang ketiga, yang gambar T-nya itu yang seperti salib, Tuhan Yesus angkat ya.
dengan apa Tuhan Yesus mau menanggung kayu salib itu, Tuhan Yesus angkat, dan kemudian yang terakhir sehingga yang tadinya tidak dapat kenot akhirnya menjadi kata-kata ken, akhirnya dapat, akhirnya melalui Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, melalui kasih Tuhan Yesus, akhirnya Kak Meyen, kalian semua dapat diselamatkan. Oke Kak Lydia, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita tutup dalam doa. Kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami semua. Tuhan, tolong kami untuk boleh membalas kasih Tuhan dengan cara juga mau mengasihi, dengan cara mau peduli dan memperhatikan orang lain. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Meyen untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kak Lydia. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah baktian sekolah minggu pada hari ini, kita mau pujikan Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa. Karena Yesus disalib karena kita semua. Salib karena cinta semua, cinta kan dihapuskan. Ingat ya, Yesus disalib itu karena cinta kamu, cinta siapa lagi? Cinta Puan, cinta Kaila, cinta Selin, Liam, Feren, Revin, Livia, Teresa, Hiro, Hien, Feli, Kak Adi, Kak Meyen, dan Kak Lydia. Karena Yesus cinta semua. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur untuk hal itu. Dan saat ini kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bisa minta tolong Kak Adi untuk menutup dalam doa. Ya, yuk kita berdoa. Sebelum berdoa, ada yang ulang tahun nggak ini Kak Lydia? Dalam minggu ini? Nggak ada sih Kak di ini, di kelas besar. Adanya di kelas kecil. Oke. Ya, yuk kita berdoa. Kak, Ya? boleh tolong doain aku, soalnya besok mau TAT. Oke, Livia besok mau TAT ya? Apa TAT itu ulangan Livia ya? juga minggu depan mau ulang tahun, Kak. Oh iya. Kalau ulang tahunnya kita doakan minggu depan ya. Besok Livia mau apa namanya? Mau ulangan ya? TAT itu apa ya Kak Lydia? Zaman Kak Adi sekolah. Penilaian akhir tahun. Apa Livia? Saya TK, aku nggak tahu.
Apa dia PAT? Semester. Ujian tengah semester ya? Ulangan. Penilaian ya? akhir tahun. Oh, penilaian Akhir semester, tahun. Kak. Oke. Ya, ya. Penilaian akhir semester. Oke, kita doakan ya Livia yang besok mau tes untuk penilaian akhir semester. Yuk kita berdoa. Cara daftarnya gimana? Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Tuhan sudah mau mati buat kami semua, buat seluruh dunia. Tuhan sudah mau menderita di salib untuk kami semua. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, biarlah kami boleh belajar, kami boleh mencintai Tuhan, juga mencintai sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga pada kesempatan ini mau berdoa untuk Livia yang besok mau menghadapi ujian akhir semester. Biarlah Tuhan sendiri yang berikan kepandaian, Tuhan sendiri yang berikan kerajinan, supaya anakmu ini boleh mengerjakan soal-soal dengan baik dan mendapat hasil yang bagus yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua anak-anak yang sedang menghadapi ujian. Biarlah Tuhan mau berikan kepandaian dan hikmat daripada Tuhan, sehingga anak-anak boleh mendapat nilai yang bagus yang mencerminkan anak-anak Tuhan yang pandai. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Biarlah kami boleh tetap dalam penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati hari Minggu ini bersama keluarga Tuhan yang sertai. Dan untuk minggu depan, biarlah kami boleh merayakan Paskah di gereja. Tuhan berkati semua persiapan Paskah di gereja, mulai kesehatan anak-anak, cuaca, dan semuanya Tuhan yang akan atur semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang sudah disalib dan minggu depan akan bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan yang Selamat onsite. hari Minggu. Yang nggak onsite bisa ikut YouTube ya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu. Selamat hari Minggu Gereja, semuanya. di YouTube. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.